Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan entalpi. Apakah entalpi itu? Nah, entalpi lambangnya adalah H, ini asal katanya dari heat. Jadi entalpi itu sebenarnya adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap. Nah, sama seperti bentuk energi yang lain, energi itu tidak bisa diukur jumlahnya, tapi hanya bisa diukur perubahannya. Jadi kita hanya dapat mengukur perubahan entalpi. Nah, jadi entalpi atau delta H ini sebenarnya adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap. Nah, berikutnya kita akan membahas ada istilah yang disebut perubahan entalpi molar. Nah, perubahan entalpi molar itu artinya adalah perubahan entalpi untuk 1 mol. Nah, nanti akan ada istilah perubahan entalpi molar pembentukan atau istilahnya adalah delta HF. Nah, ini adalah kalor dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam bentuk stabil. Contohnya misalkan kalau kita punya reaksi seperti ini, misalnya kita punya reaksi seperti ini. Nah, reaksi ini disebut reaksi pembentukan karbon dioksida. Karbon dioksida itu terdiri dari 2 unsur, C dan O. Nah, bentuk stabil karbon, biasanya karbon, logam, sulfur, itu biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini, sendirian saja dan bentuk stabilnya solid. Sedangkan oksigen bentuk stabilnya adalah O2 dan bentuknya gas. Biasanya memang molekul-molekul golongan 6A dan 7A bentuknya diatomik. Nah, kalau misalnya kita punya data delta H-nya, misalkan sekian kilojoule. Nah, energinya ini atau persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai notasi seperti ini. Entalpi pembentukan 1 molar CO2 adalah min X kilojoule per mol. Nah, jadi delta HF adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari bentuk-bentuk stabil setiap unsurnya. Nah, kalau kita punya contoh lagi seperti ini, misalkan kita pengen tahu bagaimana reaksi pembentukan CH4 gas atau gas metana. Di sini ada 2 unsur nih, ada C dan H. Bentuk stabil C seperti ini, bentuk stabil H seperti ini. Molekul diatomik, tentu harus ada koefisiennya ya. Nah, kalau kita sebut delta H-nya itu min Y kilojoule, maka persamaan ini bisa kita rubah menjadi notasi entalpi pembentukan molar 1 mol CH4 itu adalah min X kilojoule per mol. Atau kalau kita ingin menuliskan reaksi pembentukan 1 mol HNO3 misalnya, gimana? Nah, di sini ada unsur H, N, dan O. Bentuk stabil H adalah H2. Bentuk stabil N adalah N2. Dan bentuk stabil O adalah O2. Nah, karena HNO3-nya harus 1 mol, kalau kita mau tuliskan dia sebagai delta HF kan ini berarti senyawanya harus 1 mol ya. Senyawa yang dibentuknya harus 1 mol. Maka kita boleh atau diizinkan menuliskan koefisien pecahan di sini. Nah, kalau misalnya delta H-nya itu min Z kilojoule, maka persamaan ini bisa kita tuliskan delta H formation atau pembentukan HNO3 adalah min Z kilojoule per mol. Nah, ini adalah entalpi pembentukan standar atau delta HF atau delta heat formation. Nah, kebalikan dari reaksi pembentukan adalah reaksi penguraian. Misal kalau kita ingin menuliskan reaksi penguraian 1 mol H2SO4, kita uraikan saja senyawa ini menjadi bentuk-bentuk stabilnya. Unsur H stabil dalam bentuk H2, sulfur. Nah, ini ada 2 versi, ada yang setuju sulfur ini bentuk stabilnya seperti ini monoatomik, ada juga yang ingin menuliskannya jadi S8,
jadi S8. Nah ini nggak masalah, dua-duanya oke, dua-duanya boleh digunakan. Nah unsur berikutnya adalah O. O stabil dalam bentuk O2 gini. Nah kalau kita ingin pakai versi yang berikutnya, berarti reaksi penguraiannya menjadi begini. Ini kita kali 1/8 aja. Nah ini adalah reaksi penguraian H2SO4. Kalau di sini diberi informasi delta H-nya misalnya min A kilojoule, maka kita bisa menuliskan notasinya menjadi delta H deformation dari H2SO4 aqueous adalah min A kilojoule per mol. Nah, jadi delta HF dan delta HD akan saling berkebalikan. Kalau ini mau kita rubah menjadi notasi delta HF, mudah saja. Kita tinggal merubah angkanya atau merubah tandanya jadi plus A. Gitu. Karena proses penguraian dan pembentukan saling berkebalikan. Kalau yang di atas mau kita balikin juga bisa juga. Kalau ini mau kita tuliskan sebagai delta HD HNO3, atau kalau kita ditanya berapa delta HD HNO3-nya, kita tinggal balikan saja tandanya. Gitu. Kalau yang ini mau kita balik juga, atau kita ditanya berapa delta HD-nya, rubah aja tandanya. Seperti ini. Oke, berikutnya ada lagi istilah yang disebut delta HC. Nah, delta HC ini C-nya asal katanya dari combustion. Ini adalah energi untuk membakar 1 mol senyawa. Misal kalau kita mau membakar 1 mol propana, persamaannya seperti ini. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna 1 mol propana. Tentu kalau disetarakan jadi begini ya. Nah, kalau ini misalnya diketahui delta H-nya min B kilojoule, berarti persamaan ini boleh kita tuliskan sebagai notasi delta H combustion of 1 mol propana itu adalah min B kilojoule per mol. Nah, nanti akan ada juga istilah yang disebut delta HN. N-nya asal katanya dari neutralization. Nah, delta HN ini adalah delta H pembentukan 1 mol air dari reaksi antara asam dan basa. Misalkan kita punya suatu asam, asamnya HCl dan basanya NaOH. Nah, nanti kalau keduanya bereaksi, ini akan bertukar pasangan nih keduanya, Na jadi akan berpasangan dengan Cl, H dengan OH. Jadi nanti akan diperoleh NaCl dan H2O. Pendeknya, reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan air. Dan energi untuk membentuk 1 mol air dari asam dan basa itu kita sebut delta H neutralization. Atau kalau mungkin kita tulis delta H-nya ini min C kilojoule, maka persamaan ini boleh kita rubah menjadi delta HN dari reaksi ini adalah min C kilojoule per mol. Nah, berikutnya ada juga yang disebut delta HA atau delta H atomization. Penguraian 1 mol senyawa, energi dalam penguraian 1 mol senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas. Nah, jadi kita tinggal menuliskan aja reaksi penguraian suatu gas menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas. Jadi tidak dalam bentuk stabilnya seperti tadi, bentuknya begini aja. Nah, kalau kita katakan ini delta H-nya misalnya min D kilojoule, berarti kita boleh menganggap ini delta H atomization dari CH4. Gitu. Nah, jadi intinya delta H molar selalu ada lambang tambahannya, ada delta HF, delta HN, delta HD, delta HA. Nah, itu selalu adalah entalpi untuk 1 mol. Untuk 1 mol zat yang dibentuk kalau delta HF, untuk 1 mol zat yang diuraikan kalau delta HD, untuk 1 mol
zat yang dibakar kalau delta Hc combustion. Untuk 1 mol air yang dibentuk dari asam dan basa kalau delta Hn, ini mungkin saya tuliskan ya supaya nggak bingung. C is for combustion atau pembakaran. Kemudian delta Ha itu adalah entalpi untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam bentuk gas.